Kalau yang tadi mungkin, tapi kalau tadi makanan saya juga yang sudah usaha ya, dimulai dari orang tua, baik, mungkin saya kasih catatan sekilas. Yang pertama, saat pembuatan di studio kan, pembuatan video dilakukan di studio itu kan ada menggunakan background karena banyak background kita pemilihannya kan, jadi harus hati-hati kalau ada hitam. Anda harus seleksi juga kalau di situ ada sambungan jaringan kain itu kain yang los yang ada sambungan, sehingga nanti saat kita ambil videonya itu bisa bersih rata. Jadi kalau nanti kita efek sehingga seolah-olah itu bukan background kain. Jadi tetap harus diefek supaya studio itu tidak kelihatan kalau kita menggunakan background kain atau apapun. Makanya kenapa harus kita efek? Karena itu untuk sebenarnya background dan lain-lain itu kan untuk kita nanti suatu saat bisa menseleksi videonya lebih mudah. Misalkan kita menggunakan itu yang background latarnya terlalu kenceng sehingga mengalahkan dubbing suaranya atau mengalahkan menjelas deskripsi prosesnya. Seperti itu. Nah, itu ngakali ya. Tapi tadi saya juga menarik ada backsound yang bikin sendiri musiknya. Tadi siapa namanya? Yang bikin backsound musik, backsound ya, yang backsound. Nah, coba siapa namanya? Tadi. Nah, itu bikin pakai keyboard atau pakai keyboard komputer atau pakai keyboard MIDI lah, apa piano itu loh, MIDI pakai apa? Pakai komputer. Oh bukan yang backsound. Itu tadi kan musik kan lagu. Yang backsound suara musik. Kalau lagu tadi pakai aplikasi itu tadi yang pakai web ya, Suno tadi ya. Enggak, yang tadi ada teman-temanmu yang cerita tadi ke saya. Itu, kamu pakai apa? Hah? Pakai apa? Yang ketiga hoki. Ya tadi. Piano. Oh pakai piano. Kamu yang bikin pakai piano? Buat sama Mas. Oh bikin sama Mas. Lah itulah yang bagus karena apa? Menjaga atau menjauhkan diri dari license, dari menggunakan sound orang lain yang kategorinya tanda kutip tidak free. Ya syukur-syukur kalau nanti Anda bikin iklan atau jingle iklan atau produk tadi seperti temanmu ini bisa memproduksi musik sendiri ya. Nah, kalau temanmu yang tadi bisa bikin lagu dari AI, aku kaget loh Mas sampean enggak Pak, saya dari teks terus saya jalanin pakai AI musik ya. Nah, jadi AI musik tadi temanmu menggunakan itu juga oke ya, maksudnya ada sesuatu yang baru dari tahun sebelumnya tidak ada. Jadi seperti itu menarik. Dan temanmu tadi juga bikin backsound sendiri, membuat musik sendiri, itu bagus. Supaya apa? Nanti kalau ada jalan di production house, ya misalkan bikin iklannya Indomie atau apa, produknya Indofood, yang jingle-jingle yang hari ini Anda dengarkan itu semuanya adalah bikin sendiri atau mereka membayar, ya, meminta komposer, meminta pengarang lagu. Biasanya sih yang terkenal bikin begituan itu mayat macam Indra Q yang mantannya Slang itu itu sering bikin jingle-jingle iklan. Nah itu jangan Anda bayangin itu download di TikTok atau download di CapCut dan tidak, itu semuanya bikin. Kecuali kalau Anda misalkan berlangganan ke salah satu musik, taruhlah di Spotify gitu ya. Di Spotify ada langganan, terus berhak mendownload atau menggunakan lagu yang Anda langganan, itu diperbolehkan karena Anda berbayar. Tetapi kalau hari ini Anda menggunakan musik atau download musik milik orang lain, sarannya jangan ada suara lagunya, hanya instrumen saja.
tapi cari yang free copyright, ya, yang free license. Karena kalau enggak, suatu saat videomu itu benar-benar jadi iklan untuk ditonton banyak orang, nah, nanti dituntut sama yang punya musik, sama yang punya lagu, atau sama yang punya jingle, ya. Jadi ini sengaja saya tambahkan supaya kedepannya ada suatu saat nih Anda ini viral nih ya, usahanya TikTok Anda sehari-hari itu viral, usahanya Anda maju macam sebuah irin itu misalkan. Terus sebuah irin itu enggak ada hati-hati, ternyata saat TikTok ada suara musik atau lagu milik orang, dituntut bisa bangkrut itu. Karena penuntutan copyright itu enggak ada nilainya loh ya. Misalnya saya tuntut, itu tak tuntut nilainya cuma 100.000, enggak, itu unlimited. Namanya orang nuntut itu kan unlimited. Dan di undang-undang tidak ada tuntutan itu ada besarannya. Loh kan itu kan lagu dipakai TikTok. Nah, aku nuntut kamu 1 triliun loh, sah-sah saja. Makanya hati-hati, apalagi kalau sudah menjalani usaha. Sarannya kalau ada apa-apa, makanya kalau nanti Anda misalkan lagi ngedit dengan CapCut, ya misalnya tadi meskipun suara tepuk tangan itu ada copyrightnya itu, karena mereka juga bikin konten itu, bikin konten ditaruh di online berharap ada yang bayar, ada yang unduh. Karena sekarang itu Anda cukup di dalam rumah, Anda bikin segala macam suara itu. Misalkan suara air, ya turun, buduk, itu kan pas dipakai untuk Anda membuat kopi. Terus suara hembusan asap, suara macam-macam, atau suara sesuatu yang kita kocok, misalkan taruhlah botol yang shake gitu ya. Nah itu kan direkam. Ya. Makanya kadang-kadang Anda di rumah cukup punya satu audio mixer, ya, dengan satu misalkan mikrofon yang oke ya. Mikrofon oke itu biasanya kalau boomer, ya, terus produknya Salamonic ya oke lah. Tapi kalau Salamonic rata-rata untuk podcast. Tapi kalau misalkan punya OB atau punya boomer, itu Anda di rumah bisa Anda bikin segala macam konten suara yang nanti Anda bisa taruh untuk dibeli orang. Karena orang kan nggak mungkin konten kreator itu setiap musik atau setiap suara harus. Karena ini terjadi saat dulu Raditya Dika pernah nge-vlog, terus ada musik yang tidak sengaja lewat di dalam vlognya. Nah yang punya musik ini nggak terima, menuntut. Untuk masih bisa dinego secara kekeluargaan. Kalau enggak, tuntutannya 4M. Padahal itu suara yang nggak sengaja, tapi kan itu masuk. Dan Raditya mendapatkan keuntungan dari viewer. Karena kalau viewernya banyak, iklannya banyak, maka dia dimonetizing kan, mendapatkan uang dari AdSense dan lain sebagainya. Nah ini juga akan ada, karena di sini ada jurusan bisnis daring ya, bisnis digital ya. Nah itu juga belajar itu. Apalagi kalau ini combine kolaborasi nih, jurusan multimedia bersama BDP. Kalau kamu bikin iklan live TikTok atau live apapun di bisnis daring, hati-hati loh. Jangan pakai properti orang lain atau karya orang lain. Ya kalau TikToknya ditonton 3 orang ngapain dituntut. Tapi kalau Anda sudah viewernya jutaan, itu siap-siap mendapatkan azab ya. Azab dari yang punya, iya, copyright ya, yang punya source ya. Makanya kenapa mumpung Anda masih sekolah ini diajarkan itu, suatu saat nanti Anda bekerja, itu ternyata jadi di ketua divisi atau manajernya konten kreator di salah satu perusahaan. Karena sekarang ini setiap perusahaan itu sudah memiliki divisi konten kreator. Semua. Terakhir itu saya melatih untuk Avian Paint. Avian Paint itu pabrik cat. Ya. Itu dia membentuk tim konten kreatornya ada 17 orang.
studionya dia bangun 3. Jadi 1 studio audionya, 1 studio perekam produknya atau studio live produknya, 1 untuk editing dan podcast. Nah, dia juga ada podcast juga. Maka sekarang ini multimedia itu kerja apapun banyak. Bahkan Anda nggak usah membayangin kerja di mana, di kantor, di rumah Anda sendiri, atau mungkin kolaborasi dengan sekolah ini ada yang punya teaching factory, yang memproduksi konten. Oh iya boleh, Anda pasang iklan. Pengen usahanya Anda laku, pengen TikTok Anda FYP, pengen story Anda ditonton jutaan orang, hubungi production dan Polilia Production. Kan itu kan sekarang lagi tren kalimat-kalimat yang mengundang bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea itu kan. Nah, kan Polilia kan kalau depannya diambil KHO ya, production. Kalau itu pasti mau Tiongkok kabeh. Ternyata Wari gelam-gelam kabeh gitu ya. Kalau sing ya. Jadi copyright itu penting ya. Jadi kenapa tadi saya sampaikan. Terus tidak apa-apa. Jadi kedepannya syukur-syukur lagi itu temanmu sudah mencoba untuk membuat musik sendiri. Kayaknya nggak terlalu sulit ya. Yang penting kan, kenapa? Kalau Anda punya piano atau organ atau keyboard lah ya namanya, atau itu MIDI, ya MIDI itu sekarang harganya di bawah 1 juta banyak, yang 500 ribuan juga ada, nggak ada apalagi kalau panjangan beli second. Bagaimana kesibukan beliau? Telepon Pak, ini anak-anak UKK pada usia oke Pak Ibu, pokoknya sebelum puasa Pak saya harus beres. Tinggal pesen saja jadwal. Terima kasih Pak Oke. Ya. Sekali lagi teman-teman saya, teman-teman guru dan kepala satuan pendidikan, barangkali ada kekurangan dalam pelaksanaan UKK, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq